off cam ya. Soalnya ini jaringannya kakak kurang stabil ya. Yang mau off cam silahkan off cam, yang on cam juga boleh. Tapi nanti kalau misalkan di dalam pembelajarannya nanti harus aktif ya. Nggak boleh diem aja. Disiapkan dulu kertas sama pensil atau pulpen juga boleh. Terus kalau mau pakai bantuan juga boleh. Udah kelihatan ya layarnya? Kalau masih ini. Udah kelihatan belum? Halo? Ya, oke ya. Assalamualaikum. Kita akan belajar matematika di level 4. Nah, kakak harap hari ini kalian nanti bisa aktif ikut pembelajarannya ya. Biar nanti pas Olimpiade bisa ngerjain soalnya. Nah, untuk materi pertama itu ada macam-macam sudut. Nah, sudut itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada sudut saling berpelurus. Nah, kalau berpelurus atau bersuplemen itu nanti dia kalau dijumlahin itu besarnya sama dengan 180 derajat. Yang kedua ada sudut saling berpenyiku atau berkomplement. Nah, kalau berpenyiku berarti dia kalau sama dengan 90 derajat. Nah, kalau yang ini ada sudut saling bertolak belakang itu contohnya bertolak belakang sama COB. Terus kalau sudut ini DOB bertolak belakang dengan sudut apa, Dek? Halo? Boleh ini ya, boleh on mic. Ini sudah siap semua apa belum? Kakak stop dulu deh. Dek Jovan, Dek Sultan, Dek Taki, Dek Naja, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah. Kak. Oke, nanti kakak kalau misalkan kakak tanya, kalian boleh kok jawabin ya. Bisa on mic ya. Biar nanti pembelajarannya tuh nggak sepi ya, oke? Iya. Oke. Kakak lanjut ya. Nah, kalau DOB itu dia bertolak belakang dengan sudut apa, Dek? Sudut AOC. AOC, iya. Selanjutnya, nah ini ada 2 garis yang dia itu dipotong oleh 1 garis lurus. Nah, itu menimbulkan adanya banyak sudut. Yang pertama itu ada sudut sehadap. Nah, kalau sehadap itu contohnya
sudut A4 ini dengan sudut B4. Jadi dia itu posisinya sama ya. Terus kalau A2 dia sehadap dengan berapa? A2 sehadap dengan B2. B2. Kalau B1 sehadap dengan A1. Oke. Nah, selain sehadap, ada juga yang namanya sudut dalam berseberangan. Nah, nyebrang, tapi dia di dalam. Jadi misal B1, lalu B4 dengan A2. Jadi dia nyebrang, ya. Ini namanya sudut dalam berseberangan. Nah, kalau dia itu nyebrangnya di luar garis ini, berarti dia namanya masuk ke dalam sudut luar berseberangan. Ini ya. Ini dengan ini. Terus ini dengan B3 dengan A1. Nah, jumlahnya sudut yang berseberangan ini itu sama. Misalkan ini ya, B1 itu dia 30 derajat. Berarti A3 dia berapa? 30 derajat. 30 derajat. Pintar. Nah, kalau A1-nya itu misal 55 derajat. Berarti B3-nya berapa? B3 berapa? A1-nya 55, B3-nya 55. 55. Nah, kalau yang sehadap tadi, dia kalau dijumlahkan itu hasilnya 180. Jadi misalnya ini A3 kan sehadap dengan, misal ini belum diketahui ya, A3 kan sehadap dengan B3. Kalau A3-nya diketahui 30, berarti B3-nya berapa? 30. Kalau dijumlah dia 180. Jadi berapa? 150. 150. Good. Nah, kalau kakak punya B2 itu dia jumlahnya 70. Berarti A2-nya berapa? A2. Kalau B2-nya kakak punya 70, A2-nya berapa? 110. Iya, 110. Lanjut ya, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Ada garis CD dan HF yang dipotong oleh garis CG. Nah, diketahui tuh sudutnya ada CAB itu dia 125. Ya kan? Berarti sudut ABH. ABH. Berapa? Ini apa? Sudut apa? 55 derajat. Berapa? 55 derajat. Iya, 55 derajat. Oh iya, benar-benar. Nah, kalau ini 125 sama ini, sama sudut ini, berarti dia apa? Sehadap. Masa sehadap? Oh ya, sehadap ya. Dia sehadap. Kalau sehadap tadi, ini berarti 125. 125 ya kan? Nah, ini berarti sudut apa? Sudut berpelukan. Masa berpelukan? Ayo, berpelurus. 180 ini.
Kan gini, kalau digambar lagi ya. Ya enggak? Ini 125 nih. Berpelurus. Ya, berpelurus, bukan berpelukan ya. Ini X. Berarti kalau mau cari X gimana? X-nya berapa? 180 dikurangi 125. Hasilnya 55. Ya. Lalu yang kedua ini, jika besar P1. P1 mana sih? P1 nih. 135. Maka besar Q4-nya berapa? Q4. Berapa, Dek? 45 derajat. 45. Dari ini berarti luar sehadap. Berarti 180 dikurangi dengan 135. Hasilnya berapa? 45. 45. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua ada yang namanya relasi dan fungsi. Nah, kalau relasi itu hubungan antara dua himpunan dengan aturan tertentu. Nah, di dalam relasi dan fungsi itu ada 3 istilah. Yang pertama itu ada domain atau daerah asal. Yang kedua ada kodomain atau daerah kawan. Yang ketiga ada range atau daerah hasil. Nah, di sini itu domain, contohnya ini, ada sebuah relasi, yang pertama itu domain daerah asalnya itu 8, 9, 15. 8, 9, 15, ditulis semua. Nah, kodomainnya itu 2, 3, 4, 5, 6, 12. Nah, itu disuruh cari range-nya berapa? Kan range-nya itu relasi dari kelipatan dari. Berarti 8 itu kelipatan berapa? 8 kelipatan dari? 2 dan 4. 2 dan 4. Terus 9 kelipatan dari? 3. 3 tambah 3 tambah 3 kan 9. Terus ini 15 kelipatan dari? 3 dan 5. 3 dan 5. Jadi range-nya berapa, Dek? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 6 dan 12 masuk range apa enggak? Enggak. Enggak, tapi dia masuk kodomain. Nah, cara menyajikan relasi itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama itu pasangan. Misalkan nanti 3, 2. Terus 5, 9. Pasangan. Bisa menggunakan diagram panah. Ya gini, ada 2 lingkaran, nah di dalamnya ada angkanya. Terus dihubungkan. 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Lalu bisa juga dengan diagram Kartesius. Nah, ini kalau ditulis dengan diagram Kartesius itu bisa jadi yang daerah asalnya itu ada di sumbu X. Berarti 2, 3, 4. Terus daerah hasilnya atau kodomainnya ada di sumbu Y, yaitu 4, 9, 16.
Nah, berarti 2 itu dia sama berapa? 4, 9, atau 16? 4. 4. Jadi titiknya ada di sini ya. Terus 3 sama 9 sama 16. Kalau digambarin menjadi diagram Kartesius itu seperti ini. Oke. Selanjutnya ada yang namanya fungsi atau nama lainnya itu pemetaan. Nah, kalau fungsi itu dia berbeda sama relasi. Kalau relasi kan dia bisa nyabang nih, ya kan? Nah, kalau fungsi itu suatu bentuk relasi yang tepat memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota himpunan B. Jadi satu-satu. Misal ini ya, A ke X, B ke Y, C ke Z. Ini kan tepat satu, ya. Nah, kalau kakak punya ini, kakak punya 2 gini ya. Punya 2 lingkaran nih, himpunan. Yang satu itu 1, 2, 5. Selanjutnya itu 2, 4, 10. Nah, kalau ini, misal ini ya. Ini ada yang dia itu 1 di angka 2, 2 di angka 2. Berarti dia itu masuk relasi atau fungsi? Relasi. Relasi, karena dia tidak memasangkan tepat satu anggota. Ada yang nyabang nih. Nah, kalau fungsi dia itu tepat satu. Ini A ke X. Misalkan nanti diganti A ke Y, B ke X itu juga boleh. Asalkan dia itu tepat satu-satu. Semuanya itu punya pasangan sendiri-sendiri. Nah, nih contohnya. Diagram panah berikut menunjukkan relasi himpunan A ke B. Nih ya, A ke B. Kenapa dia nggak fungsi, Dek? Dek, kenapa dia nggak fungsi? Karena 12-nya itu dia nggak punya pasangan. Dia jomblo 12-nya, nggak punya pasangan. Jadi dia itu kalau nggak punya pasangan, dia masuk relasi. Nah, kalau nggak punya pasangan, dia masuk relasi. Kalau tepat satu pasangan, itu dia masuk fungsi atau pemetaan. Nah, contoh yang ini. Yang ini dia fungsi apa relasi? Fungsi. Fungsi. Soalnya dia tepat satu anggota. Memasangkan satu anggota ke anggota lain. Nah, daerah hasil dari relasi tersebut adalah nomor 1, daerah hasilnya mana? Daerah hasilnya? Berarti yang A apa yang B? Daerah hasilnya di himpunan A apa himpunan B? B. Himpunan B. Hasilnya berapa? 1, 4, 9, 16. 9, dan 16. Nah, kalau yang ini, relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L. Hubungannya apa? Kali 2. Iya, dikali 2. Berarti himpunan K merupakan faktor yang dikalikan dengan 2 dari himpunan L. Itu ya. Nah, selanjutnya ada sistem persamaan linier 2 variabel.
Kalau 2 variabel berarti ada 2 jenis variabel. Nah, kalau misalkan nih X, ada X, Y, Z, itu berapa variabel? 3. Ya, berarti tidak masuk ke dalam sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, ini misalkan Andi membeli sebuah apel dan 2 jeruk, 1 apel. Apel kita misalkan dengan A ya. Jeruknya kita misalkan dengan J. Ali beli sebuah apel berarti A ditambah dengan 2 jeruk berarti apa? 2 Tambah 2J. 2J sama dengan 7.000. dengan 7.000. Terus selanjutnya beli berapa? 2 apel dan 2A ditambah 2A ditambah J sama dengan 8.000. A ditambah J sama dengan 8.000 nih. Berarti kita disuruh nyari tuh harga apelnya dan harga jeruknya. Coba. Berarti kita samain A-nya dulu ya. Kita cari jeruknya dulu. Kita nyamain A-nya. Berarti ini yang bawah dikali 2. 2A, kita tulis dulu yang atas. 2A plus J sama dengan 8.000. Di yang bawah dikalikan 2, 2A plus berapa J? Yang bawah berapa J? 4J. 4J. Sama dengan 7.000. Terus diapain? Kalau ini tandanya sama, dikurang apa ditambah? Kan ini tandanya sama kan, positif sama Dikurang. positif. Berarti dikurang. Nah, kalau misal nih, yang bawah itu min 2A, berarti ditambah apa dikurang? Yang bawah itu kakak punya, misalkan ini min 2A, berarti ditambah apa dikurang? Gimana? Ditambah apa dikurang kalau misalkan kakak punya yang bawah ini min 2A? Ditambah. Nya berarti dia ditambah. Kalau misalkan tandanya dia beda, dia itu ditambah. Tapi kalau dia tandanya sama, itu dia dikurangi. Nah, di soal ini dia itu tandanya sama, berarti dia itu pakai pengurangan. 2A dikurangi 2A, 0. J dikurangi 4J berapa? Min 3J. Min 3J. Ini masa 7.000? Masa 7.000? Kak, bukan 14 ya? Bukan 14.000. 14, ya. 14. Berarti 8.000 dikurangi 14.000 berapa? Min 6.000. Min 6.000. Berarti J-nya berapa? 2.000. 2.000. Betul. Nah, kalau J-nya 2.000, kita masukin ke yang persamaan pertama. Ini ya. Berarti 2A sama dengan, ditambah 4.000 sama dengan 8.000 ya. Ditambah 2.000 sama dengan 8.000. 2A berarti sama dengan berapa? Kalau ini 2.000. 6.000. Pindah ruas kan? 6.000. Nya sama dengan 3.000. Iya. Ini dipindah ruas jadi 6.000. Berarti A-nya sama dengan 3.000. Berarti apelnya berapa? 3.000.
Terus jeruknya 2.000. 2000. Lanjut. Sekarang nomor 2. Jika diketahui 3 jeruk dan sebuah mangga itu 7.000, sementara harga sebuah jeruk dan 1 mangga itu 6.500, bentuklah model matematikanya. Model matematikanya berarti dia diubah ke dalam bentuk aljabar. Terus tentukan harga masing-masing per buahnya. Jika ibu ingin beli 10 jeruk dan 6 mangga, berapa rupiah harga yang harus ibu bayar? Berarti kita iniin dulu, kita bentuk dulu ke matematisnya dulu. 3J ditambah dengan sebuah mangga berarti ditambah sebuah mangga berarti 1 M atau M. Ya. Ditambah mangga. Mangga sama dengan 7.000. 7.000. Terus yang bawah itu harga sebuah jeruk dan 2 mangga. Berarti 1 jeruk ditambah 2 mangga. 2 mangga sama dengan berapa? 6.500. 6.500. Berarti kakak mau cari J-nya, kita samain apanya? Kalau kakak mau cari J-nya, jeruknya. Disamain M-nya ya. Berarti yang atas kita kalikan 2. Jadi berapa? 6J, ya kan? Ditambah dengan 2 M sama dengan berapa? 14.000. Kalau dikurangi berapa? Dikurangi 6J berapa? Dikurangi 6J negatif 5J. 5J sama dengan berapa? 2M-nya kan hilang, ya kan? 2M dikurangi 2M. Terus 6.500 min 7.500. Min 7.500. Berarti J-nya berapa? J-nya kelebihan nolnya. J-nya berapa? 1.500. 1.500. Dari 7.500 dibagi dengan 5. Itu J-nya ya. J-nya berapa tadi J? J-nya 1.500. 1.500. Nah, berarti kita masukin ke persamaan 2. Kenapa Kak ke persamaan 2? Karena di persamaan 2 itu J-nya nggak punya koefisien. Jadi tinggal bisa langsung dipindah ruas. 2M sama dengan J-nya berapa? 1.500. 1.500 kan? Sama dengan 5.000. Dipindah ruas ke sini berarti 6.500 dikurangi 1.500. Berapa? 5.000. 5.000. Berarti M-nya berapa? 2.500. 2.500. 2.500. Nah, sekarang Ibu itu mau beli 10 jeruk. 10 jeruk berarti berapa? 1.500 dikali 10. Dikali 10, ya kan? 15.000. 15.000. Terus 6 mangga dikali dengan 2.500. berapa? 15.000. 1.000. 15.000. Berarti totalnya berapa yang harus Ibu bayar? 30.000. 30.000. Ya. Selanjutnya ada
peluang. Nah, peluang itu disebut juga dengan probabilitas yang merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang itu di antara 0 dan 1, berarti dia selalu pecahan. Tahan. Ya, nggak mungkin nanti peluangnya itu 2, itu nggak mungkin. Karena nilai peluang itu dia harus berbentuk pecahan. Misalkan 2/5 atau 1/10, itu namanya peluang. Nah, peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Nah, kalau peluang kejadian 1 artinya itu kejadian tersebut pasti terjadi. Nah, rumusnya peluang itu NA per NS. NA itu banyaknya anggota himpunan kejadian A atau kemungkinannya itu berapa. Nah, NS-nya itu semuanya, semua kemungkinan. Jadi NA itu misalkan nih nanti disuruh ngambil bola yang jumlahnya itu 15. Bola jumlahnya 15. Jumlahnya 15 kan. Nah, ini ada bola merah sama bola kuning. Kuningnya itu 3, merahnya itu berarti 12. Nah, kalau ditanya peluang terambilnya bola kuning, berarti NA-nya itu 3. NS-nya berapa? Banyaknya anggota himpunan? 15. 15. Jadi NS itu keseluruhannya. Kalau NA itu yang ditanya. Misalkan nanti kakak tanya peluang terambilnya bola merah berarti berapa? 12/15. 12/15. Atau Gimana? atau 4/5. Oh iya, atau 4/5. Disederhanakan ya. Nah, ini coba. Sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu lebih dari 3. Dadu itu ada berapa matanya? Ada 6. 6. Nah, kalau lebih dari 3, 3-nya dihitung enggak? Enggak, berarti yang mungkin angka 4, 5, dan 6. Berarti yang mungkin itu angka 4, 5, dan 6. Ya kan? Berarti ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan, Dek? 3. Titik. Nah, dia itu yang diminta mata dadu lebih dari 3. Berarti mulai dari 4, 5, dan 6. Nah, ini jumlahnya ada 3. Berarti peluangnya berapa? 3/6. Nah, 1/2. Atau 1/2. 1/2. Lanjut nomor 2. Coba dikerjain. Dua buah dadu, ada 2. Nah, kalau ada 2 kayak gini, berarti dia NS-nya itu dikali. Satu dadunya kan ada 6 tuh peluangnya. Berarti kalau 2, 6 kali 6 kali 2, 12. Masa 6 kali 2? Kan ada 2 dadu, berarti 6 kali 6. 1/9. Oh, 6 kali 6. 6 kali 6. Nah, kalau koin berarti NS-nya berapa? 2 koin. NS-nya berapa? Kan koin ada angka sama gambar tuh. Ya kan? Nah, berarti kan satunya itu 2. Berarti yang ini juga punya 2 peluang. Berarti berapa NS-nya? 2 kali 2? 4. Jadi kalau yang ini 2 buah dadu, NS-nya berapa? 36. 36.
peluang mata dadu berjumlah 9. Berarti kalau 9 itu bisa 1, nggak bisa ya. 1 ditambah berapa? 9. 1 ditambah 8, ya kan? Ya, Mata dadu itu sampai 6. Berarti 6 ditambah 3. 6 sama 3. Terus berapa lagi? Yang mungkin berapa? 4 dan 5. 4 dan 5. 4 dan 5. Terus? 5 dan 4. Ya, 5 dan 4. Boleh dibalik ya. 5 dan 4. Kalau 5... Udah mungkin. Kalau 3 dan 6 boleh nggak? Boleh. Boleh. Berarti ada berapa kemungkinan? 4. Berapa? 4. 4 kemungkinan. Dibagi dengan NS-nya berapa? 36. Berarti 4 per 4/36 atau 1/9. ya, 1/9. Berarti peluang muncul dadu berjumlah 9 adalah 1/9. Nah, ini nomor 3. Sebuah kotak berisi permen, ada 18 permen susu, 12 permen coklat, dan 10 permen rasa buah. Jika diambil permen secara acak, maka terambilnya permen rasa coklat adalah kayak yang bola tadi. 3/10. Berapa? 10. Coklat 12 ya kan? NS-nya berapa dulu? 30? NS-nya 40. Oh, bentar. Oh iya, NS-nya 40. Permennya coklat berapa? 12. 12. Berarti berapa? Kalau dikecilkan jadi 3/10. Lanjut nomor 4. Ini tambah mudah banget nih. 1/4. Iya, 1/4. Langsung aja berapa? 15/60. Jika disederhanakan jadi 1/4. Nomor 5. Ada 8 bola tuh. Nomor 1 sampai 8. Kemudian diambil bola secara acak. Peluang terambilnya bola bernomor lebih dari 6 berarti 6-nya ikut enggak? Enggak. Enggak. Berarti dari 7 dan 4. 1/4. 8. Jadi berapa? 4. Iya, 1/4. Dari mana 1/4? Peluangnya ada 2 nih. Terus NS-nya ada berapa? 8. bola. Berarti kalau disederhanakan jadi 1/4. Itu ya. Nah, selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data itu ada yang namanya jangkauan, hamparan, dan kuartil. Jangkauan itu selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil atau bisa dirumuskan dengan XN dikurangi dengan data terkecil berarti X1. XN kan terbanyak. Misalkan nanti datanya ada 6, berarti ini berapa? X6 dikurangi dengan X1. Nah, kalau hamparan itu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kalau kuartil itu pembagian sejumlah data terurut menjadi sama jumlahnya untuk setiap bagian. Langsung ke contoh soalnya ya. Nah, R itu tadi jangkauan. Jangkauan itu X-max dikurangi dengan X-min atau Xn dikurangi dengan X1. Nah, jangkauan data dari data 3, 6, 10, 5, 8, 9, dan seterusnya ini adalah kita cari dulu data paling kecil berapa.
di sini? 2. 2. Terus data terbesarnya adalah 10. 10. 10. Berarti jangkauannya itu 10 dikurangi dengan 2. 2. Hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya ada fungsi kuadrat. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain. Fungsi kuadrat merupakan aturan yang memasangkan sebuah anggota daerah asal atau domain tepat satu ke daerah kawan atau kodomain dengan pangkat pada variabel tertinggi adalah 2. Kenapa 2? Karena namanya dia fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, c ini konstanta. Langsung ke contoh soal ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 4x dikurangi 5. Hitunglah bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Berarti kita masukkan x-nya sama dengan 3. Berarti sama dengan berapa ini? 16. 16. 9 ditambah dengan 4 kali 3 berapa? 12 dikurangi dengan 5. Ya, 16. Nah, kalau F-nya itu min 2, X-nya berarti min 2 berapa? 4. 4. 4 ditambah Min Min 9. 8 kan? Ini min 5. Berarti berapa? Min 9. Kan ini 4 ya kan? 4. Min 2 kuadrat. Ditambah dengan min 8. 8. Terus dikurangi dengan min 5. Sama dengan berapa? Min 9. Min 9. Min 9. Lalu nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7. Berarti ininya itu sama dengan 7. Kita disuruh cari X-nya. Berarti X kuadrat plus 4X, ya kan? Min 5 sama dengan 7. Nah, kalau kayak gini berarti pakai apa? Pemfaktoran ya. Ini 7-nya kita pindah ruas jadi min 12 sama dengan 0. Min 12 dari mana, Kak? Min 5 dikurangi dengan 7. Ini 4X. X kuadrat. Berarti ini pemfaktorannya berapa? X plus, karena ini min, berarti satunya plus, satunya min. X min. Nah, faktor dari 12, jika dikurangi dia hasilnya 4 itu berapa? 6 dan 2? 6 dan 2. Ya, yang 6 itu yang plus apa yang min? Plus. Yang plus. Karena dia itu ini plus 4, jadi 6-nya itu di sini, 2-nya di sini. Nah, kalau dikurangi kan plus 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Ya, jadi X-nya berapa? X sama dengan yang ini, X sama dengan min 6, kebalikannya ya. Terus dan sama dengan berapa ini kebalikannya? 2. Iya, 2. Betul. Jadi ada 2 kemungkinan X-nya. Ada X sama dengan min 6 dan X sama dengan 2. Coba nomor 2 dikerjakan.
Saya yang A. Yang A berapa X-nya? X1 sama dengan 4. Ya. X2-nya? X2-nya -3. Ya, pintar. Yang B? Yang B 1. X-nya 1. Ya nggak? Ya, X-nya 1. Betul. Dari, kan ini kan, yang B itu. X kuadrat, ya kan? Dikurangi X. Min 6. Ada 2 ini, yang B. Sama dengan min 6. Nah, ada min 6 sama min 6 nih. Berarti dia dicoret kan? Jadi tinggal X kuadrat dan X. Nah, itu kalau difaktorkan jadi X dalam kurung X min 1. 1. Sama dengan berapa? 0. 0. Kan? Nah, berarti kemungkinannya ini X sama dengan 0 atau X sama dengan kebalikannya min 1 berapa? Yang ada di kurung berarti 1. 1. Berarti X1-nya itu bisa 1, X2-nya bisa berapa? X2-nya 0. 0. Itu ya. Kita lanjut ke latihan soal. Bentar. Ini emang yang join dikit kah? Atau gimana? Teman-teman banyak yang izin kah, Dik? Ya. Nih, udah kelihatan belum? Sudah. Ya, coba ini nomor 1. Ini satunya kan diketahui 95. Berarti otomatis yang 5 ini berapa? 95, ya kan? Yang nomor 1 15. Ya, pintar 15. Betul. Kita jelasin ya. Yang ini kan diketahui 95. Berarti ini apa? Dalam berseberangan atau luar berseberangan? Dalam. Apa? Dalam berseberangan. Berarti hasilnya sama. Ini 95. Nah, kalau yang nomor 2 itu ini hasilnya 120. Berarti yang nomor 6 berapa? Kalau yang nomor 2 110. 180 kurangi 110 70. Berarti ini, atau bisa juga gini. Kan kita disuruh nyari yang nomor 3 nih. Ya kan? Berarti langsung 95 ditambah 70 berapa? 160. Ya, 165. 165. Ya kan? 180 dikurangi 165 sama dengan 15. 0 kurang 5 kan nggak bisa. Dipinjam depannya ini 8. Jadi ini tinggal tuh 7 kurangi 6, 1. 10 kurangi 5, 5. Ya. Nomor 2. Jika garis A dan B-nya itu sejajar, maka nilai X adalah kan A1 dan B 5. Berarti ini sama dengan berapa?
B. Ya, B. Yaitu dari 3X ditambah 5 sama dengan 5X min 65. Ya kan? Terus ini dipindah ruaskan. Jadi berapa? 2X. Ini 3X-nya pindah ke sini. Berarti 2X sama dengan terus min 65 pindah ke sini. Jadi plus 65 kan? 5 ditambah 65 berapa? 70. 70. Berarti X-nya sama dengan 70 dibagi 2 berapa? 35. Ya. Nah, ini nih relasi yang merupakan pemetaan. Tadi pemetaan nama lainnya apa? Fungsi. Berarti kita cari yang depannya enggak ada yang sama. Yang angka pertama nih, yang huruf pertama enggak ada yang sama. Berarti yang mana? B. Apa? B. Yang B. Yang angka pertama, Dek. Angka pertamanya enggak ada yang sama. Yang B kan ada 2 nih. 2 sama nih. Kan? D. A kali ya. Yang A. Kita lihat angka pertamanya aja, Dek. Angka pertamanya itu berarti kan ini himpunan keduanya itu cuma angka A, ya kan? Cuma huruf A. Yang ini kan ini duanya sama, ya kan? Angka 2 nih. Sama berarti dia nggak masuk ke pemetaan, soalnya dia bercabang. Nah, kalau yang ini yang 3, angka 3 yang sama, berarti bukan pemetaan. Terus yang ini angka berapa yang sama? 3, ya kan? B ini sama ini. Jadi itu dia bukan pemetaan. Jadi yang merupakan pemetaan adalah nomor 1. Nih, coba. Yang merupakan pemetaan. Dilihat yang pertama. Domainnya yang dilihat. B. B. 1 dan 3, iya. Yang kedua ini kenapa bukan pemetaan? Karena satunya itu dia sama. Terus yang keempat kenapa bukan pemetaan? Karena duanya dia sama. Terus nih. Nah, fungsi grafik gambar di atas adalah kita disuruh nih nyari fungsi. Nah, rumusnya fungsi itu Y min Y1 per, bentar ya. Y min Y1 per Y2, Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Bisa nentuin X2 sama X1 enggak? Nah, ini kan ada 2 garis kan. Satunya itu 1 dan 0. Terus yang ini 0 dan min 1. Nah, ini kalian terserah nih. Kalian mau bikin yang ini dia 1 yang pertama, apa yang ini itu dia yang pertama, terserah. Nah, kalau kakak bikin yang 0 dan min 1 ini sama dengan 1. Yang pertama.
Berarti nolnya itu sama dengan X1. 0. Terus ini min 1 sama dengan? 1. Y1. Benar. Y1 sama dengan min 1. Terus yang X2 berapa berarti? X2 sama dengan? Min Ayo, satu. ayo. 2 X. Sumbu X itu yang di depan koma ya. Ya. Berarti 1, koma. Y2-nya berapa? Nih. Y2-nya berapa? 0. 0. Betul. Terus dimasukin ke rumusnya. Nih. Ketemu berapa coba? D. Fx tuh sama kayak X apa Y? Fx. Sama dengan Y ya dia. Ini rumusnya ini kan. Y1-nya dimasukin. Y1-nya berapa? Min 1. Y1-nya min 1. Berarti langsung kakak ubah plus 1 boleh? Kakak ganti plus 1 gini boleh nggak? Kan min ketemu dengan min, ya kan? Jadi dia menjadi plus Y plus 1. Terus Y2-nya berapa? 0 dikurangi min 1, ya kan? Berarti langsung diganti aja. 0 ditambah 1. Terus yang ini, X1-nya berapa? 0. Berarti nggak usah ditulis tuh kalau dikurangi 0. X2 min X1. X2 min X1. Berarti 1 dikurangi 0. Berapa 1 dikurangi 0? 1. Berarti ini kan yang bawah 1 kan? Berarti Y plus 1 sama dengan X, ya kan? Y-nya itu sama dengan Fx. Berarti yang pindah X-nya apa plus 1-nya? Yang pindah plus 1. Berarti Y sama dengan X plus 1 pindah ruas jadi Min 1. min 1. Berarti Fx sama dengan X min 1. Jawabannya yang A. Sampai sini paham nggak, Dek? Kalau kurang paham nggak apa-apa. Nanti kakak jelasin lagi. Pakai contoh lain. Coba lagi aja, Pak. Coba lagi ya. Coba lagi, bentar. Kakak punya ini. Ini di sini itu garisnya 3,0. Terus melewati titik ini. Ini berarti min jadi di sini itu 2, terus Y-nya min 3. Nah, ini melewati nih dari sini.
Berarti coba dihitung persamaannya gimana? Tentuin dulu. Yang pertama itu mau yang ini, yang pertama, apa yang ini yang pertama? Gimana? Udah ketemu belum? Ya. Udah ada yang ketemu? Udah ada yang ketemu belum? Soalnya yang ini ya. 3, 0, terus yang ini 2, min 3. Berapa fx-nya? Fungsinya.
Halo, maaf Dek, tadi jaringan kakak tiba-tiba error. Kakak lanjut lagi ya. Nih, tadi kakak gambar lagi deh. Ini tadi 3,0. Yang ini, yang bawah itu min 3,2. Udah ada yang ini enggak? Udah ada yang ketemu belum? Halo? Halo, suara kakak masuk enggak sih? Masuk, Kak. Oh, masuk. Oke. Kita bahas ya ini. Berarti Y1-nya, kalian mau pakai yang mana? Yang satu, yang 3, min 3 sama 2 apa 3,0? Min 3 sama 2. Min 3 sama 2 ini kakak labelin 1 ya. Nah. Ini ke 1, yang ini 2. Berarti kita masukin Y1-nya berapa? Y1 berarti yang di belakang Y2. Kan? Bukan, sorry. Ini tadi 2,-3 ya? Dua koma min 3. Ya, benar. Nah, ini berarti Y1-nya min 3 apa 2? Min 3. Min 3. Kita tulis ya, min 3. Terus ini tadi Y2-nya berarti pakai yang belakang berapa? 0 min 0 min berapa? Min 3. 0 plus 3. Ya, bisa 0 plus 3 langsung aja ya. 0 plus 3. Terus yang ini Y plus 3. Terus X1-nya berapa? X1. 2 apa 3? 2. 2. Betul. Satunya 2. Terus X2-nya berapa? 3. Ya. Dikurangi X1-nya? 2. 2. Jadi kalau dikurangin berapa nih? Kalau udah dijumlahin semuanya. Yang ini jadi berapa? 0 ditambah 3 berapa? 3. Terus yang ini berapa? 3 kurangi 2, 1 ya. 1 ini kita terus dikali silang. 3 kali X sama dengan berapa? 3X. Ini dulu ya. Yang ini dulu aja deh. Yang Y plus 3 dikali 1. Berarti tetap ya. Y plus 3. Sama dengan 3. 3 dikali X berapa? 3X min 6. 3X min berapa? Min 6. Min 6. Ya, berarti Y sama dengan 3X. Ini jadi berapa? Min 6, min 3. Berapa hasilnya? Min 6 dikurangi 3. Berapa? Min 9. Berarti Y-nya itu atau Fx
X-nya itu, Fx-nya sama dengan berapa, Dek? 3X. 3X min 9. Satu soal lagi ya, tentang peluang. Oh, ini. Ini aja deh. Ini ya, nomor 14, coba. Oh, ini soal terakhir bukan? Iya, karena waktunya udah nggak cukup, Dek. Nomor 14 ya. Kakak tanya dulu deh, NS-nya berapa? Ada 4 uang logam nih. NS-nya berarti berapa? 16. Ya, betul. Dari mana? 2 kali 2 kali 2. Atau 2 pangkat 4. Peluang muncul dua sisi angka, dua sisi gambar. B. Berapa? 8. Hasilnya coba ya. Kita jabarin dulu. Peluang munculnya yang dua sisi angka, dua sisi gambar. Berarti AA, GG ya. Terus apa lagi? AG, GA. Terus AG, AG ya kan? Terus apa lagi? GG, AA. Ya kan? Terus G, GA. terus yang ini AG, ya kan? Sudah AG. Mana? Oh iya, GA. Balik. GA. Ada lagi? Ada lagi enggak? Enggak. Enggak, berarti langsung. Ini berarti ada berapa? 6. 6. Berarti 6 per 16. 38. Jadi jawabannya yang C. Oke ya. Oke. Stop share ya. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Mohon maaf kalau tadi pembahasannya belum maksimal sampai soal terakhir karena waktunya udah
menunjukkan pukul 17.00. Kakak akhiri pertemuan hari ini. Semangat untuk ujian olimpiadenya besok Minggu ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, Kak. Terima kasih.